Dan saya kira ini waktunya kita untuk menyingsingkan lengan untuk bagaimana kita bekerja keras. Dan saya kira itu di bidang pembangunan, di pembaharuan, saya kira ini juga kita harus terus untuk bagaimana pembaharuan ini tidak hanya secara fisik, tapi juga secara batiniah ini juga harus diasah, dan karakter dan lain-lain, pembangunan karakter itu juga harus terus ditekankan agar kader-kader kita memang kader-kader yang berkarakter, yang handal di lapangan dan juga menjadi penjuru di dalam pembaharuan dan pembangunan ini. Oke, bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Pak Insinyur Panggah Susanto MM, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah, yang beliau juga menjadi anggota Komisi 4 di DPR RI. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Kabar, Pak? Semoga semua sehat. Ya, saya ingin mengucapkan selamat kepada Partai Golkar Jawa Tengah karena saya melihat hasil Pilkada serentak Desember yang lalu ini Golkar mendapat tambahan beberapa kepala daerah baru, baik bupati, wali kota maupun wakil bupati yang merupakan kader Golkar. Monggo Pak Panggah mungkin bisa cerita mengenai hasil yang dicapai oleh Golkar dalam Pilkada Desember 2020. Iya, matur nuwun Pak Bambang. Ya puji syukur, alhamdulillah hasil Pilkada kemarin di Jawa Tengah, Golkar bisa menempatkan kader-kader terbaiknya dan dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin daerah-daerah yang alhamdulillah kita mampu memenangi dari pilkada tersebut. Saya kira dalam kesempatan ini saya ucapkan selamat kepada kader-kader kita yang berhasil memenangkan pilkada untuk bisa dipercaya ke depan memimpin daerahnya masing-masing. Saya kira ini yang kita asli kader Golkar itu kita memenangi bupati wali kota, itu pertama di Kabupaten Kendal, yang kedua di Kabupaten Pekalongan, yang ketiga itu di Kebumen, Kabupaten Kebumen, dan saya kira juga di Kota Magelang dan Kabupaten Demak. Ini yang betul-betul kita menempatkan kader-kader terbaik kita. Kemudian yang wakil bupati itu kita tempatkan di Kabupaten Klaten, kemudian Purworejo, Purbalingga. Nah, selebihnya kita memang menjalin kerjasama koalisi dengan partai-partai lain untuk sama-sama bareng-bareng kita membangun Jawa Tengah ini menjadi lebih baik. Khususnya kita membangun koalisi dengan ada PDI, ada kemudian PKB, juga ada Gerindra ya, PDI, PKB, dan ya saya kira yang paling utama, yaitu ada di Sragen, alhamdulillah kita juga memenangkan koalisi ini, kemudian juga Wonosobo itu dan Sukoharjo, Wonogiri dan Kota Semarang. Ini juga tidak kalah pentingnya bagaimana kita menjalin koalisi persatuan antar partai di Jawa Tengah. Tidak hanya kita berkonsolidasi atau melakukan konsolidasi internal, tapi juga kita menjalin komunikasi dengan partai-partai lain. Itu salah satu strategi kita ya, untuk supaya kita bisa
membagi tugas lah katakanlah seperti itu untuk bersama-sama memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Jawa Tengah. Memang tidak ada gading yang tak retak, ya kan? Dari sisi target sih kita sudah jauh melampaui target dan alhamdulillah dari DPP memberikan apresiasi kepada Golkar Jawa Tengah ini karena sebenarnya target nasionalnya itu adalah 60%-an, nah, kira-kira gitu. Dan kemenangan-kemenangan tadi kita sudah capai 80,09 atau hampir 80,1 lah kalau kita bulatkan persen. Jadi melampaui daripada target-target yang ditentukan oleh DPP. Nah, ini memang tidak ada gading yang tak retak, tidak ada kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Saya kira kita ada beberapa yang wilayah yang kalah, terutama ini di Pekalongan. Ya, saya kira Pekalongan ini dari awal kita mengharapkan ini bisa Kota Pak ya? Kota Pekalongan. Ada Kabupaten Pekalongan kita menang, tapi di Kota Pekalongan kita kalah. Yang sebenarnya kalkulasinya harusnya menang ya, tapi ya namanya kita berencana, Tuhan yang menentukan. Jadi Kota Pekalongan kita kalah, itu kita menempatkan wali kota, calon wali kota, kemudian Pemalang kita menempatkan calon bupati, dan Blora, kalau Blora dari awal saya sudah memperkirakan ini memang tidak terlalu berharap kita bisa menang di Blora ini. Iya. Kabupaten Semarang ini juga saya kira belum optimal sehingga kita juga mengalami kekalahan. Saya kira dari semuanya tetap kita harus bersyukur ya, kita telah memenangkan hal-hal tersebut. Tentu tidak lepas dari kerja keras kita semua, strategi yang kita harapkan, kader-kader kita yang di lapangan yang terus bekerja keras untuk memenangkan pilkada dan menempatkan kader-kader yang mendapat kepercayaan dari masyarakat. Itu saya ucapkan terima kasih kepada semua kader-kader yang telah bekerja keras memenangkan kontestasi pilkada 9 Desember 2020 yang lalu. Itu saya kira Pak Bambang, gambaran umumnya seperti itu. Jadi yang pasti lepas itu Blora, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang, Pak ya. Jadi 3 dari 21. Lainnya bahkan kelihatan kader-kader Partai Golkar secara langsung. Jadi misalnya kayak di Kabupaten Pekalongan itu kan ketua partai kalau nggak salah yang ketua partai. Kemudian di Klaten, Purbalingga, dan Purworejo itu jadi wakil bupati juga ketua partai semua. Ketua partai semua, dan saya kira saya lihat pantau di lapangan begitu masifnya mereka bergerak nih kader-kader ini. Ya, artinya dari sisi tadi prestasi Partai Golkar Jawa Tengah ini memang cukup membanggakan Pak Pangga ya. Ya, itu alhamdulillah kalau Pak Bambang berpendapat demikian, dan saya kira DPP juga mengapresiasi, juga saya kira ini menjadi kebanggaan kita bersama seluruh jajaran di DPD 1 maupun DPD 2 kabupaten kota. Ya. Artinya kalau dihitung kan pimpinan daerah di Jawa Tengah ini yang dari Golkar kan tambah. Yang sekarang ini masih punya misalnya kayak Karanganyar dan Batang. Sekarang akan ditambah 5 kepala daerah dan 3 wakil kepala daerah. Nah, jadi saya kira ini termasuk prestasi yang cukup bagus lah untuk Partai Golkar di Jawa Tengah. Ya. Sekarang pertanyaannya, ini apa yang akan diharapkan oleh Partai Golkar terhadap mungkin kader-kadernya sendiri yang jadi atau calon-calon yang didukung atau diusung oleh Partai Golkar dan akan jadi pimpinan daerah? Ya, kalau Golkar kan dari awal memang punya tagline itu sebagai agen pembangunan dan juga pembaharuan. Itu saya kira jelas sekali dari 5 butir Pancabakti itu, ya kan?
Itu memang itu. Jadi saya kira jangan keluar dari situ, Pak. Ikrar Partai Golkar itu menjadi pedoman utama. Salah satunya memang adalah sebagai agen pembangunan dan pembaharuan. Itu harus cari terobosan-terobosan sebagai agen pembangunan dan agen pembaharuan. Itu yang kita harapkan. Jadi terutama adalah misalnya di bidang ekonomi. Ya harus bagaimana itu pembangunan ekonomi misalnya ya, salah satu aspek dari keseluruhan pembangunan itu bisa cari terobosan-terobosan untuk membantu masyarakat ini agar kekuatan ekonomi atau kemampuan ekonominya meningkat dari program-program yang harus diluncurkan. Nah, ini saya kira beberapa hal saya sebagai duduk di Komisi 4 juga kebetulan di Komisi 4 itu di pertanian, kemudian kehutanan dan lingkungan hidup, dan perikanan dan kelautan, ini sangat menyentuh sekali dengan program-program di masyarakat bawah, khususnya karena di Jawa Tengah ini masih sebagian besar adalah bergerak atau bekerja di sektor pertanian. Nah, oleh karena itu kami juga melontarkan atau meluncurkan program-program ekonomi kerakyatan di pedesaan-pedesaan, apakah di peternakan, ada di perikanan, kemudian juga ada di perkebunan dan lain-lain. Ini kita luncurkan. Saya kira ini juga kalau bisa kemudian juga semua bupati dan wakil bupati ini punya gagasan-gagasan pemberdayaan ekonomi seperti itu, maka akan kita dukung bersama-sama. Saya kira ini diskusi-diskusi yang terus kita lakukan. Saya juga baru saja pulang dari Jawa Tengah, bertemu dengan berbagai konstituen yang grup-grup atau kelompok-kelompok tani dan lain-lain. Dengan nantinya dengan bupati-bupati yang baru ini tentu saja akan lebih bisa sinkron bagaimana kebijakan DPP, DPD 1, DPD 2, dan pemerintah daerah bupati ini bisa kita maksimalkan. Belum nanti juga fraksi-fraksi di DPRD tingkat 2, ya kita menempatkan kader-kader di fraksi-fraksi DPRD tingkat 2, DPRD provinsi maupun DPR RI. Ini harus disinkronkan juga, Pak. Ini saya kira kami menghimbau kepada rekan-rekan saya, kolega saya, anggota DPR RI di dapilnya masing-masing untuk bersama-sama kami membesarkan Partai Golkar, meluncurkan program-program dan aspirasi-aspirasi semaksimal mungkin untuk membantu kesulitan masyarakat di bawah. Dan saya kira ini waktunya kita untuk menyingsingkan lengan untuk bagaimana kita bekerja keras. Dan saya kira itu di bidang pembangunan, di pembaharuan. Saya kira ini juga kita harus terus untuk bagaimana pembaharuan ini tidak hanya secara fisik, tapi juga secara batiniah. Ini juga harus diasah, dan karakter dan lain-lain, pembangunan karakter itu juga harus terus ditekankan agar kader-kader kita memang kader-kader yang berkarakter, yang handal di lapangan, dan juga menjadi penjuru di dalam pembaharuan dan pembangunan ini. Ini saya kira nanti kita juga akan terus berupaya agar kader-kader juga diisi oleh nilai-nilai pembaharuan, nilai-nilai luhur dari bangsa dan manusia Indonesia ini, agar mereka mengerti tidak hanya bekerja secara politik saja. Kalau bekerja politik tapi tidak membangun satu ideologi dan karakter, ya nanti arahnya tidak jelas. Oleh karena itu visi ini harus perlu saya sebarluaskan kepada semua kader sehingga punya pengertian yang lengkap, baik secara ideologis maupun secara politis. Ini yang saya kira dari sisi pembaharuan akan kita coba kepada ketua-ketua DPD 2 yang terpilih, dan nanti menyusun organisasi kepengurusan. Saya kira saya akan bicara satu-satu mengenai bagaimana seorang kader Golkar paripurna. Itu saya kira Pak Bambang yang kira-kira yang bisa kita Pak Pangga, ini para kandidat, para calon ketika mau
dinyatakan sebagai calon kan apa ya, konsultasi, minta dukungan, minta rekomendasi kepada partai. Nah, sekarang setelah jadi, apakah partai juga akan membekali mereka? Paling tidak mengajak diskusi mengenai apa-apa yang diinginkan oleh Partai Golkar misalnya. Oh iya Pak, harus Pak. Itu memang menjadi komitmen awal gitu. Jadi kita akan samakan itu tadi saya sampaikan ya. Jadi seluruh komponen ini baik DPRD 2, DPR 1, DPR RI, kepala-kepala daerah harus terus berkomunikasi, melakukan diskusi, menemukan titik temu, menemukan visi bersama. Meskipun Partai Golkar sudah pengalaman dalam hal ini ya, dan sudah terdokumentasi bagaimana visi, tapi untuk mengerti dan memahami ini kan perlu dikomunikasikan lagi dan dipahami bersama, diyakinkan bersama bahwa semuanya itu terbukti bagaimana Golkar menjadi besar, itu ya harus konsisten gitu loh dengan prinsip-prinsip Golkar dari masa ke masa. Saya kira itu Pak Bambang yang betul-betul kami ingin nanti akan kita kerjakan sekuat tenaga, sebisa kita, semampu kita. Itu kira-kira Pak. Oke, Pak Panggah, ini kelihatannya secara umum ya, agenda tahun 2001 ini yang pertama adalah usaha untuk mungkin memulihkan belum, tapi paling tidak menormalkan, jadi menuju ke perekonomian yang normal. Ya. Di samping tetap mengatasi COVID dan sekarang sudah sampai pada tahap vaksinasi. Jadi kira-kira apa yang ingin dipesankan Pak Panggah kepada para calon kepala daerah baru ini? Saya kira saya yakin tuh, di tengah musibah pasti ada hikmah. Ya, jadi jangan melihat musibahnya saja. Memang musibah ini kita hadapi, kita semua belum pengalaman bagaimana menghadapi. Skalanya pun tidak main-main, ini skala global secara dunia. Kapan berakhir juga kita belum tahu. Ada yang memperkirakan 2022 dan lain-lain, tapi tidak ada yang bisa meyakinkan kita semua kapan wabah COVID-19 ini akan berakhir sehingga menjadi normal kembali. Oleh karena itu saya kira kita ikuti saja himbauan pemerintah dalam hal ini untuk new normal. New normal itu normal tapi tidak seperti yang normalnya zaman dulu. Nah, sehingga saya kira atau sebelum COVID-19 ini, artinya bahwa kita akan menghadapi cara-cara baru, cara-cara mensikapi situasi ini secara baru. Saya kira kita coba untuk ambil hikmahnya itu Pak. Hikmahnya apa? Yang pertama sudah kita lihat bahwa kita jadi diperkenalkan oleh namanya teknologi IT, teknologi Internet of Things dan sebagainya, terkait dengan bagaimana ruang dan waktu itu bisa dipersingkat sehingga ini menjadi efisien. Saya kira ini hikmah-hikmah yang setidaknya sekarang bisa kita lihat. Seperti saya bicara dengan Pak Bambang ini, Jakarta Semarang itu mungkin 400 km, kita tidak perlu sowan Pak Bambang ke rumahnya, tapi cukup di rumah masing-masing. Nah ini saya kira ke depan juga komunikasi-komunikasi yang tadi saya sampaikan, visi misi Partai Golkar ke depan, ini bisa kita intensifkan Pak. Intensifkan melalui atau memanfaatkan teknologi IT ini, ya. Kemudian saya kira ini percepatan untuk bagaimana suatu pembaruan dan pembangunan ini bisa lebih kencang lagi ya, dengan menggunakan teknologi. Memang kenyataannya ya banyak yang korban COVID ini, banyak yang sembuh juga banyak, tapi yang jadi korban sampai meninggal juga banyak. Jadi tidak main-main saya kira ini. Ancaman ini tidak main-main, tapi ancaman ini juga mengandung potensi hikmah yang luar biasa. Memang kalau nggak diancam secara nyata, ya orang masih belum serius. Tapi dengan ancaman ini saya kira kita ambil hikmahnya aja. Itu saya kira terhadap normalisasi ya, saya kira kita akan semua akan dikoreksi. Ya.
bagaimana pemanfaatan aset-aset dan pemikiran ini bisa dioptimalkan, ya kan, untuk kemakmuran sebesar-besarnya. Nah, ini yang saya kira saya menjadi harapannya sangat besar terhadap pemulihan ekonomi ini. Memang sementara agak mengalami shrinking atau mengalami pengerutan gitu ya, atau shrinking itu, pengerutan terhadap kapasitas ekonomi, tapi bukan berarti ini ke depan akan menjadi sesuatu basis yang kemudian akan menjadi potensi itu semua bisa mendukung pembangunan dan pembaruan itu, Pak Bambang. Oke. Ya, Pak Pangga, apalagi kalau ini dikaitkan dengan posisi Ketua Umum Partai Golkar ya, Pak Erlangga Hartarto kan Menteri Koordinator Perekonomian. Jadi pasti para kader Golkar dan tadi kepala-kepala daerah yang diusung Partai Golkar pasti akan didorong untuk bisa membantu mensukseskan misi Menteri Perekonomian ini, Menko Perekonomian ini. Oke. Ya, kebetulan Ketua Umum Partai Golkar dipercaya Presiden untuk juga mengkomandani sektor perekonomian sebagai Menko Perekonomian. Ini saya melihat banyak sekali gagasan-gagasan beliau, ya, terutama adalah gagasan-gagasan yang terkait dengan teknologi digital digital teknologi. Beliau sangat mengikuti dan saya kira saya juga banyak belajar dari beliau sejak dulu beliau menteri, saya juga dirjennya gitu ya. Itu memang banyak gagasan-gagasan yang kadang-kadang generasi seperti generasi saya ini masuk ke era digital ini memang perlu banyak belajar. Saya kira kita juga dari Partai Golkar dari berbagai generasi, dari yang generasi saya dan Pak Bambang misalnya, ya, ada generasi muda lah. Kita juga ada sayap pemuda AMPG kan, ini juga mau saya tekankan untuk bisa partisipasi penuh di dalam era digital ini. Selain juga sayap KPPG, sayap wanita, ini juga menjadi kunci daripada penjuru di depan untuk bagaimana kita bisa partisipasi di dalam pembangunan ini, Pak Bambang. Jadi saya kira banyak gagasan-gagasan dari Pak Ketua Umum kita yang perlu kita pelajari, kita cermati untuk bagaimana pemulihan ekonomi ini bisa berlangsung. Ya, ini terakhir Pak Pagah sebagai Ketua Partai Golkar Jawa Tengah ya, melihat ini kan tambahan modal politik ini, tambahan kepala-kepala daerah baru yang ada di Jawa Tengah yang dari Partai Golkar maupun yang diusung Partai Golkar. Lalu ke depan kira-kira apa yang menjadi program atau target dari Partai Golkar Jawa Tengah? Ya, kalau target tentu saja ya target kemenangan ya. Semua partai nggak ada yang partai nggak punya target kemenangan, itu normal-normal saja. Jadi saya kira target ke depan ya target kemenangan gitu. Jadi ada 14 pilkada lagi kabupaten kota ke depan ini, ya ada 35 kan baru selesai 21. Berarti masih ada 14. Nah, ini juga kita mentargetkan ya kemenangan lagi gitu. Syukur lebih banyak lagi kader-kader kita yang nanti dipercaya dan duduk di pemerintahan daerah itu. Itu targetnya, Pak. Tentu saja tidak ada target yang tidak bisa dicapai dengan kerja keras, gitu, Pak. Kerja keras, terarah, kan gitu. Kemudian kerja tekun, tidak hanya keras ya. Kalau keras aja itu kan tidak tekun, tidak sabar. Nah ini jadi komitmen, tekun dan sabar. Ini yang mau saya tekankan. Jadi tidak ada cita-cita yang bisa dicapai tidak dengan seketika atau dalam waktu semalam. Ya harus sabar, tekun dan tetap komit. Ya jangan tura-ture. Kalau
Toratore ya ini repot ini. Jadi kader Golkar nggak boleh toratore, harus firm, sikapnya jelas, ya komit, tekun, sabar. Nah tentu saja itu kemenangan-kemenangan hanya bisa kalau kita lakukan dengan memperhatikan hal tersebut. Itu Pak Bambang harapan kami Pak. Baik. Nah, Terima kasih sekali Pak Insinyur Panggah Susanto MM, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah. Mudah-mudahan hasil yang telah dicapai di dalam Pilkada 2020 ini menjadi modal dan semangat untuk mencapai target-target partai ke depan, baik di tingkat Jawa Tengah maupun mendukung secara nasional. amin, amin. Mudah-mudahan sukses ya Pak ke depan Pak. Sukses, sehat Tetap semuanya Pak Bambang. nah, sehat, tetap bekerja keras, juang. Ya, terima kasih sekali Pak Panggah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.